dari sudut saya, pandang saya, pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Yang kedua, yang sedikit, bukan sedikit, ya lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih, ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok pada penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, tapi tanggung jawab wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Lalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya. Ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada forum rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator. Namanya aja Menteri Koordinator, ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Perdagangan dan lain-lain. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Pak Om akan mengajukan banding? Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya yang sangat-sangat saya banggakan, ya, luar biasa, dan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama. Ya.